Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dapa Rizky Ramadan, NPM 2208260060. Jadi di sini saya akan menjelaskan ketuban pecah dini pada mind map ini dan ini pada blok state 3. Jadi apa itu ketuban pecah dini? Ketuban pecah dini adalah kondisi ketika kantung ketuban pecah sebelum persalinan dimulai. Ini dapat terjadi pada berbagai tahap kehamilan. Tetapi makin awal pecahnya ketuban, makin serius kondisi tersebut. Berikut adalah beberapa aspek penting tentang ketuban pecah dini. Keluarnya air ketuban melalui vagina yang dapat mengalir perlahan atau deras. Cairan ketuban tidak berwarna dan tidak berbau pesing seperti urin. Jika disertai infeksi, dapat menimbulkan gejala tambah seperti demam, nyeri, keputihan yang berbau tidak sedap atau menyengat, dan detak jantung janin cepat. Faktor risikonya, yang pertama usia ibu dan paritas, selanjutnya infeksi, lalu kondisi fisiologis, lalu kehamilan ganda, lalu penyakit dan komplikasi kehamilan, serta faktor-faktor lain. Gejalanya, keluarnya air ketuban melalui vagina, bau air ketuban, demam, nyeri perut, keputihan yang terus-menerus dan berbau, dan detak jantung janin cepat. Patofisiologi ketuban pecah dini terjadi berkurangnya kekuatan membran dan penambahan tekanan intrauteri. Penyebab independen dari ketuban pecah dini adalah tekanan intrauteri kuat, selaput ketuban tidak kuat, dan selaput ketuban dapat pecah. Risiko dari ketuban pecah dini adalah kurangnya asam karbonat yang merupakan komponen dari kolagen. Namun pada trimester selanjutnya, selaput ketuban menjadi rapuh dan dapat pecah. Berkaitan dengan pembesaran uterus, kontraksi rahim, dan gerakan janin. Selanjutnya, anamnesis yang dilakukan ketika ketuban pecah dini. Pasien dengan ketuban pecah dini biasanya mengeluhkan keluarnya cairan dari vagina terus-menerus mengalir tanpa adanya kontraksi abdomen. Mereka juga dapat mengeluhkan sensasi basah dari vagina dan sulit untuk berhenti berkemih. Penting untuk menanyakan keberadaan darah yang ikut keluar dari vagina. Riwayat berhubungan. Informasi tentang riwayat kehamilan termasuk hari pertama dan hari terakhir haid. Riwayat antenatal care dan hasil USG sebelumnya juga harus diperoleh untuk menentukan usia gestasi dan memantau tanda-tanda persalinan. Selanjutnya pemeriksaan fisik yang kita lakukan adalah yang pertama kali dilakukan yaitu pemeriksaan in speculo. Ini melibatkan penilaian dilatasi dan pendataran serviks, serta adanya cairan yang terkumpul di vagina atau terkumpul dari serviks saat pasien batuk, uterus ditekan, atau gerakan fetus. Evaluasi juga tanda cervicitis, prolaps tali pusat, pendarahan pervaginam, atau prolaps fetus. Pemeriksaan bimanual hanya dapat dianjurkan jika sudah direncanakan induksi persalinan karena risiko infeksi yang lebih penting. Pemeriksaan penunjangnya, yang pertama pemeriksaan mikroskopis digunakan untuk memastikan bahwa cairan yang keluar adalah cairan amnion. Pemeriksaan ini mengidentifikasi karakteristik cairan termasuk jumlah warna dan baunya. Selanjutnya penata laksanaannya, yang pertama pemberian kortikosteroid bermanfaat untuk mengurangi mortalitas neonatal dan distres pernapasan pada janin. Selanjutnya tokoliti kontroversial karena dapat meningkatkan risiko koriomnitis, tetapi juga dapat memperpanjang periode laten dan mengurangi risiko kelahiran dalam 48 jam. Selanjutnya ekspektan manajemen
Dapat dipertimbangkan jika KPD term dengan presentasi sefalik menetap. Grup B Streptococcus negatif tidak ada tanda infeksi dan kardiografi normal. Dan jika kehamilan lebih dari 37 minggu, induksi persalinan segera untuk mengurangi korioamnionitis. Manajemen aktif yang melibatkan penggunaan oksitosin untuk mempercepat persalinan dan mengurangi risiko infeksi maternal dan kebutuhan rawat intensif neonatus. Dan jika kurang dari 37 minggu, penata laksanaan bergantung pada kondisi klinis masing-masing pasien. Dapat dilakukan dengan tidak melakukan induksi persalinan, tetapi dengan pemantauan berkala untuk tanda-tanda dan kondisi janin. Mungkin itu saja dari saya, dan ini referensi dari saya. Yang pertama, Dayal S. Hong, PL 2018, Premature Rupture of Membranes. Starpers Publishing, View 6 Juni 2019. Baru selanjutnya, pengaruh monosodium glutamat MSG terhadap ketebalan dinding aorta tikus Ratus norvegicus strain Wistar jantan skripsi karya tulis akhir Universitas Muhammadiyah Malang Fakultas Kedokteran. Insulin like growth factor binding protein satu actin prompt test for detection of premature rupture of fetal membranes. Abdez Lazim AI IA J Obstet Ginaecol Res 2014 40 961 sampai 967 PubMed Google Scholar. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada yang kurang, mohon maaf dan terima kasih kepada Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sekian, terima kasih. Walakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.